Leopard ketiga itu untuk menentukan bagian terbawah janin, apakah dia sudah masuk ke pintu atas panggul atau tidak. Kemudian leopard keempat, kita untuk menentukan sejauh mana si bagian terbawah janin itu masuk ke pintu atas panggul. Oke, caranya yang pertama, leopard 1 terlebih dahulu, kita akan menentukan di mana bagian fundus. Fundus itu adalah bagian teratas janin, ya. Oke. Kita ketengahin dulu perutnya. Oke, sudah diketahin seperti ini. Kita susur dari bawah. Iya, nggak sakit. Linu. Oke, kita susur dari bawah. Oke, sudah tersusur nih. Misalkan dia bulat, kemudian lunak, berarti apa? Bokong. Bokong. Mana ada? Oke, berarti bagian bokong. Selanjutnya, teman-teman, jarinya tetap berada di sini, di atas fundus. Satu tangan kalian ambil yang namanya mat line. Nah, ambil mat line. Oke, ambil mat line, terus teman-teman ukur. Diam ya, dari 0 sini kita bawa ke simpisis. Nih di sini simpisis. Oke, dia 25 cm. Silahkan hitung menggunakan rumus McDonald. Berarti dia berapa? Iya. Enggak, 27 28 ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan dia dalam bulan, berapa bulan? 28 berarti 25 dikali 2 dibagi 7. 50 dibagi 7 piro? 25 dikali 2 dibagi 7. 7. Oke, 7 Bu? 7 bulan. Oke, baik. Selanjutnya sudah nih leopard pertama. Kita sudah menentukan TFU. Tadi TFU-nya dia 25 cm. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menuju ke leopard 2. Leopard kedua itu untuk menentukan punggung kanan dan juga punggung kiri. Caranya dari teman-teman sini, kita akan turun ke bawah ke sini. Oke, selanjutnya yang ini menahan, yang satunya nyusur. Panjang keras melenting. Panjang keras melenting berarti punggung. Lanjut. Yang ini dia menahan, kita susur dari sini. Oke, terdapat bagian kecil tidak beraturan. Ekstremitas. Oke, baik. Di sini karena panjang keras melentingnya ada di sebelah sini, berarti dia punggung kanan apa kiri? Kanan ya, ini ada di sini, ada di kanan kanan ibu. Oke, di sini berarti punggung kanan. Lanjut kita ke leopard ketiga. Oh iya maaf, tadi leopard pertama, kedua gitu ya. Ibunya suruh ngenekuk. Tekuk sedikit ya Bu ya. Tekuk sedikit. Kemudian leopard 1, 2 dan 3 kita menghadap ke ibu. Nanti leopard keempat kita akan menghadap ke kaki ibu ya. Oke, udah ini. Selanjutnya kita menuju ke leopard ketiga. Oke, leopard ketiga untuk menentukan bagian terbawah janin ya. Oke. Kita raba bagian terbawah janin ini. Dia apa bagian terbawahnya? Bulat keras melenting berarti kepala. Oke, bulat keras melenting kepala. Selanjutnya setelah ini teman-teman goyangkan kepalanya. Ya. Kalau misalkan dia sudah tidak bergoyang, tuh pada saat teman-teman goyangin gini dia tidak bergoyang, berarti dia sudah masuk ke pintu atas panggul. Tapi ketika teman-teman menggoyangkan ini, kemudian dia masih bisa bergoyang-goyang seperti ini, berarti dia belum masuk ke PAP. Ya. Oke. Presentasinya bulat keras melenting kepala, kemudian dia sudah masuk ke pintu atas panggul alias tidak bisa digoyangkan. Lanjut ke leopard keempat. Leopard keempat, teman-teman ngarahnya ke kaki ibu. Oke, kita untuk melihat sejauh mana sih
si presentasi ini dia masuk ke panggul. PLP. Bagian terbawah jari itu masuk ke panggulnya itu sejauh mana? Kalau misalkan dia seperti ini, apa namanya di situ? Menyatu seperti ini berarti dia konvergen. Kalau misalkan dia sejajar berarti dia sejajar. Tapi kalau misalkan dia berjauhan berarti dia divergen. Kalau konvergen seperti ini berarti hanya sebagian kecil aja yang dia sudah masuk ke pintu atas panggul. Kalau sejajar dia cuma setengahnya yang sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kalau dia divergen seperti ini, yang kerabat sama teman-teman hanya ininya aja nih. Tuh, jadi gini kan? Oke, berarti dia sebagian besar presentasi sudah masuk ke PLP. Ya, paham ya? Iya, Bu. Oke, sudah. Itu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya teman-teman akan melakukan pemeriksaan DJJ. Untuk pemeriksaan DJJ, kalian menggunakan 2 alat boleh, menggunakan 1 alat silahkan. Monoauralnya di. Kalian nggak bawa monoaural tah? Yang mana, Bu? Buat denger tuh. Yang buat dengerin. Bang bukan. Enggak tahu. Yang kayak Ambil ya. corong gitu. Jari aku. Mau balik-balik nggak? Makan nambahnya. Tidur kamu. Cakbo. Nih, kalau mau dengerin DJJ kayak ini suaranya. Maaf ya. Ya ibu. Aja dipoto, Nok. DJ gimana? Monoaural. Aural. Kayak apa ya? Nah, dia seperti ini. Kemudian teman-teman dengarkan selama 1 menit. Kalau kalian menggunakan Doppler. 1 menit. Enak kan ya baru denger. Dang. Kayak apa ya? Dendang. Itu deg-degan, Bu. Atau Ya emang suara jantung dia. deg-degan. Normal. Misalkan dia 120 kali per menit. Berarti normal ya. Karena normalnya itu dia dari 120 sampai dengan 160 kali per menit ya. Oke, kita dengarkan di sini. Mendengarkan DJJ ini, teman-teman nanti mendengarkannya di bagian punggung. Kenapa coba harus di punggung? Karena deket gitu. Karena deket dengan jantung. Kenapa dia di punggung? Karena masih kecil. Ada suara lain. Ya. Oke, di punggung. Karena kalau misalkan di dada dia ketutup gini. Jadi yang paling mudah dan dia dekat dengan jantung dia di bagian punggung. Tapi punggungnya dia yang dekat dengan kepala. Oke. Tadi karena presentasinya adalah kepala, berarti teman-teman mendengarkan di bagian bawah pusat sebelah bawah kanan ya. Oke, udah. Misalkan dia 120 kali per menit ya. Oke, 120 kali per menit. Selanjutnya teman-teman juga bisa mendengarkan menggunakan monoaural. Kalau menggunakan monoaural kalian jangan kebalik ya, jangan ini gini tapi gini. Sama, dia didengarkan di punggung. Kita dengarkan seperti ini. Jelas kalau kamu udah dikorek kupingnya. Satu tangan teman-teman pegang ke nadi ibu. Satu lagi kalian memegang stopwatch ya. Jadi kita akan melihat dan mendengarkan gitu ya
berapa DJJ si janin selama 5 detik pertama, 5 detik ketiga, dan 5 detik kelima. Jadi kalian akan mendengarkan selama 25 detik. 5 detik pertama dengarkan, 5 detik kedua kalian istirahat, 5 detik ketiga kalian mendengarkan kembali, kemudian 5 detik keempat teman-teman istirahat, 5 detik kelima kalian mendengarkan kembali. Tapi tadi ya, pastikan bahwa telinga teman-teman bagus. Oh, ya Kak. Oke. Misalkan 5 detik pertama dia 12. Tulis ya. 12. 5 detik kedua dia 12. 5 detik ketiga dia 14. Jadi berapa? 38. Kira? 38. 38. 38 dikali 4. 152. Kira? 152. Dia normal atau tidak? Normal. Jadi 152 kali per menit. Berarti dia normal. Oke, selanjutnya sekarang setelah DJJ kita tutup kembali ya. Bagus ya Bu ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama ya Bu ya, detak jantung janinnya. Oke, 152 kali per menit ya Ibu ya. Ibu punten ya. Sekarang saya buka bagian bawah ya Bu. Tidur. Oke, maaf ya Bu ya, diangkat ya Ibu kakinya. Pinter. Oke, kita lihat pulpanya. Pulpanya dilihat. Apakah dia kotor atau tidak? Kalau misalkan kotor, silakan teman-teman bawa pinset kan? Oke, bawa pinset. Silakan kalian melakukan pulpa hygiene. Selanjutnya pulpa ini kita akan melihat apakah dia ada Chadwick atau tidak, atau tanda kebiruan gitu ya. Oke, misalkan tidak ada, selanjutnya apakah dia si pulpanya ini dia kayak balon yang mau meletus, warna dia melenting gitu ya, mengkilat ya, mengkilat atau tidak. Oke, tidak mengkilat. Kemudian kalian tanyakan dan kalian lihat apakah dia ada varises atau tidak. Oke, tidak ada varises. Selanjutnya setelah teman-teman melihat pulpa, kita akan melihat yang namanya hemoroid. Di sini dilihat hemoroidnya. Oke, tidak ada hemoroid ya. Oke, selanjutnya kita ke punten ya Bu, sudah kita ke bagian ekstremitas. Bu, lurusin Bu. Oke, untuk ekstremitas ini kita lihat di bagian bawah, ini gak ada bulunya lah. Ya masih muda ini Bang Bu. Alasan. Oke, apakah dia ada varises atau tidak? Gitu ya. Tahu kan teman-teman varises ya? Oke, tidak ada varises. Selanjutnya di sebelah kirinya tidak ada varises, kemudian dicek apakah dia ada edema atau tidak. Oke, tidak ada edema, tidak ada varises. Selanjutnya sekarang kita cek namanya Homan sign. Homan sign ini untuk melihat apakah dia ada tromboplebitis atau peradangan pada vena atau tidak, gitu ya. Oke, cara mengeceknya, satu tangan kalian berada di lutut, satu berada di telapak. Dorong. Bu, ada nyeri? Oke. Nyeri Bu? Oke, tidak ada. Kalau misalkan dia tidak ada nyeri, berarti tidak ada tromboplebitis. Homan sign nanti hasilnya adalah negatif. Homan sign negatif, ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Cara memeriksanya adalah teman-teman nggak harus ibunya suruh bangun, tidak gitu ya kalau dia lagi tidur. Oke, Ibu angkat Bu punten, dilemesin ya Bu. Lemesin. Disuruh dilemesin. Oke, gini ya, baru teman-teman cek. Oke, bagus. Satu lagi Ibu. Lemesin ya Ibu. Oke. Oke, selanjutnya sekarang ekstremitas atasnya, bicep dan bicepnya ya kita periksa. Oke, bagus. Oke, selanjutnya sudah semuanya. Varises, tanda Homan, refleks. Oke, sudah. Setelah itu Ibu sudah selesai lakukan pemeriksaannya. Bagaimana Ibu? Baik. Oke. Baik banget. Baik ya Bu ya. Baik Ibu, hasil dari pemeriksaannya tadi ya, dedenya sudah bagus ya Bu ya, sudah berada di bawah.
Ini kan sudah ada dedenya sudah ada di bawah ya Bu ya. Tadi kepalanya sudah ada di bawah. Nanti hasilnya tuh Kemudian bebe ini dibagi sama usia hasilnya. kehamilannya 7 bulan ya Bu ya. Oke, nanti Ibu banyak berjalan ya Bu ya. Oke, selanjutnya tadi denyut jantung janinnya juga dia normal 152 kali per menit. Oke, tadi kan Ibu mengeluh mual ya Bu ya. Nah, terus baru teman-teman penkes. Oke, konseling gitu ya. Oke, tadi mengeluh mual. Nah, Ibu untuk menurunkan mual nanti pada saat Ibu bangun tidur gitu ya, Ibu jangan langsung berdiri, jangan langsung duduk gitu, tidak. Tapi Ibu miring dulu ke sebelah kiri, miring kanan, miring kiri gitu ya Bu. Setelah miring kanan, miring kiri baru Ibu duduk. Setelah itu baru Ibu minum air hangat, kemudian Ibu makan crackers. Ya. Oke, tahu ya crackers ya? Nah, makan crackers, baru setelah itu nanti Ibu makannya sedikit-sedikit aja tapi sering. Begitu ya Bu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Cukup. Cukup. Oke, baik, sudah ya Bu ya.